Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, semoga kita semua selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pertemuan kemarin kita sudah mengambil pelajaran dari cara menyambut dan mengiringi kepergian puasa, dan mengambil intisari kewaspadaan untuk menjalani seluruh bulan puasa. Bulan puasa Ramadan itu tidak terlepas dari kewajiban berpuasa itu sendiri. Memang umat Islam di seluruh dunia pasti mengetahui dan bahkan mempersiapkan dirinya ketika akan menghadapi Ramadan untuk berpuasa, karena dia tahu sepanjang Ramadan nanti waktu makannya akan banyak dipangkas oleh kewajiban berpuasa. Maka tidaklah boleh bagi kita untuk melewatkan pembahasan puasa ini. Ada sebuah hadis yang amat masyhur yang banyak disebutkan oleh para guru-guru, para ulama, baik dalam pertemuan langsung maupun tersebar melalui media-media massa. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man, siapa orang shoma yang dia berpuasa Ramadhana pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Ini adalah bagian redaksi hadis yang amat perlu diperhatikan. Karena dua poin ini adalah dua poin yang menentukan akan diklaimnya hadiah nanti setelah puasa atau tidak. Kalau dua poin ini dapat kita tunaikan sepanjang kita berpuasa, maka hadiah yang Allah janjikan setelah ini dapat kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Siapa orang berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan kewajiban puasanya imanan, karena dorongan iman, bukan karena ikut-ikutan. Kenapa bapak puasa? Kenapa ibu puasa? Karena orang-orang puasa. Seandainya bapak dan ibu ini hidup di sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya bukan orang Islam, yang tidak kuat budaya Ramadan, yang mayoritas orang-orang di sekitarnya tidak berpuasa, mungkin mereka tidak akan berpuasa karena puasanya hanyalah motivasi ikut-ikutan. Ini musimnya orang puasa, maka kami ingin ikut tren. Ini musimnya kaum agama kami berpuasa, kami ikut-ikutan untuk berpuasa. Karena kalau kami tidak puasa akan terlihat aneh di anggapan masyarakat sekitar. Bukan puasa seperti ini yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya, tapi yang imanan. Poin pertama, karena puasa itu didasari oleh iman, didorong oleh iman, didorong karena dia ingin melakukan kebaikan, karena iman itu selalu menghendaki kebaikan. Karena dia tahu bahwa puasa adalah ibadah yang amat Allah cintai. Karena ia tahu bahwa puasa adalah sebuah benteng syahwat. Karena syaitan itu dalam salah satu hadis disebutkan, inna syaitana la yajri bibani adam majariyad dam. Syaitan itu mengalir di tubuh Bani Adam di aliran-aliran darah. Dan dengan tidak adanya asupan makanan dan minum untuk sementara waktu, aliran darah ini tentu tidak akan selancar dan secepat metabolisme manusia ketika ia tidak berpuasa. Maka sedikit memperlambat aliran darah. Dengan cara menahan makan dan minum ketika kita menunaikan sebulan puasa ini, juga akan menahan syaitan dan menahan syahwat yang mungkin meledak-ledak di 11 hari, di 11 bulan yang biasa kita tidak berpuasa. Ketika seorang melakukan puasa karena mengetahui khasiat ini, karena mengetahui bahwa puasa adalah peneguh, pengokoh dan peningkat iman, maka dia telah menunaikan poin pertama untuk kemudian nanti memperoleh hadiah Allah. Poin kedua, wahtisaban. Dia melakukannya ikhlas karena Allah. Bukan karena supaya disangka berpuasa.
Bukan supaya ketika nanti setelah bulan Ramadannya selesai dia dapat THR. Atau iming-iming yang lain. Bukan dia puasa karena ingin diet. Bukan dia puasa karena ingin kurus. Bukan puasa hanya sekedar karena ingin sehat. Tapi ihtisaban. Para ulama dalam berbagai literatur memaknai ihtisaban bahwa itu adalah ikhlasan lillah. Mengikhlaskan hati. Meniatkan segala aktivitas menahan kebutuhan normal manusiawi kita ini adalah sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya, kalau seorang berpuasa karena dorongan iman, karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk motivasi lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni bagi orang yang melakukan puasa memenuhi 2 poin ini, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa dia yang telah berlalu. Itulah kenapa bulan puasa dikenal sebagai syahrul maghfirah, sebagai bulannya ampunan. Karena memang peluang ampunan begitu tersebar banyak di bulan puasa ini. Walaupun mungkin kita bertatih-tatih, mungkin sepanjang Ramadan kita masih sering maksiat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh berhenti kita kejar, pun tidak boleh kita berhenti di jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada caranya. Bagaimana caranya maksiat itu masih memiliki kebaikan dan mewariskan sesuatu yang dipuji dalam syariat Islam, itu mungkin nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya lagi. Bagaimana cara maksiat kemudian dapat diindikasikan sebagai tanda yang baik dalam hati seorang mukmin. Apa yang mesti dimaknai seorang mukmin ketika ia kemudian selesai melakukan maksiat. Itulah puasa sebagai pintu pengampunan yang amat terbuka bagi hamba-hamba Allah yang menyadari kelalaian dan dosa-dosanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bernilai manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.